Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Tema pembicaraan kita pada kali ini, tilawah sedikit dengan tadabbur ataukah mengejar kuantitas? Ada pertanyaan dari masyarakat, mana yang paling bagus? Membaca Al-Quran sedikit-sedikit tapi diiringi dengan tadabbur, pendalaman makna kandungan, atau mengejar kuantitas, yaitu banyak membaca ayat demi ayat daripada Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, membaca satu surah dengan tartil, dengan berupaya untuk memahaminya, meresapi tafsirnya, lalu mengamalkan, walaupun harus membacanya berulang-ulang kali dalam banyak salat umpamanya, lebih afdal daripada memperbanyak tilawah tapi mengorbankan pemahaman. Dalilnya adalah, pertama, Al-Quran turun untuk dipahami dan diamalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan memang untuk dipahami dan diamalkan, sebagaimana firman Allah di dalam surat Shad ayat yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyudabbaru ayatihi waliyatazakkaru ulul albab. Artinya, Al-Quran ini adalah kitab yang aku turunkan kepadamu Muhammad, yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat dapat pelajaran. Muslimin, seorang ulama besar, ulama sufi, Hasan al-Basri berkata, Nuzilal Qur'an liya'mala bihi fattakhizin nas tilawatahu amalan. Al-Quran turun untuk diamalkan, karena itu orang-orang menjadikan tilawahnya sebagai amal. Dalil kedua, makna tilawah sejatinya adalah membaca, memahami, dan mengamalkan. Itulah yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, Allazina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Artinya, orang-orang yang telah aku beri kitab suci, mereka membacanya sebagaimana mestinya, itulah orang-orang yang beriman padanya. Surah Al-Baqarah 121. Kaum muslimin, seorang ulama besar, Imam Syaukani berkata, wal muradu biqaulihi yatslunahu annahum ya'maluna bima fihi. Yang dimaksud dengan firman Allah yatslunahu, artinya adalah mereka membacanya, adalah bahwasanya mereka mengamalkan isinya. Ini bisa kita lihat di dalam kitab yaitu Fathu Al-Qadir. Dalil yang ketiga, Rasulullah SAW terkadang mengulang-ulang satu ayat sepanjang malam dalam salatnya, sebagaimana Imam Tirmizi mengatakan dari Aisyah, beliau berkata, Rasulullah SAW salat malam dengan membaca satu ayat saja sepanjang malam. Hadis diriwayatkan Imam Tirmizi. Ini menunjukkan pemahaman, penghayatan, dan tadabbur saat tilawah lebih penting daripada mengejar kuantitas bacaan. Bukan berarti bahwa membaca itu tidak
mulia. Yang keempat, bacaan Nabi itu tartil dan tenang. Ini menunjukkan Rasulullah mengutamakan tadabbur dan penghayatan daripada mengejar kuantitas bacaan. Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Qatadah, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik mengenai bacaan Nabi, mana? Maka ia pun menjawab, bacaan beliau adalah benar-benar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalil yang kelima, Rasulullah mengabarkan bahwa sahabat yang membaca surat Al-Ikhlas berulang kali dengan motivasi cinta Allah ternyata dibalas cintanya oleh Allah. Ini menunjukkan pengulangan bacaan ayat dengan memakai hati lebih utama daripada sekedar mengejar kuantitas tilawah. Dalil keenam, ada riwayat bahwa cara sahabat mempelajari Al-Quran adalah 10 ayat sampai mereka memahami betul dan mengamalkannya. Ini menunjukkan interaksi terbaik dengan Al-Quran saat membaca Al-Quran adalah memprioritaskan. Apa itu memprioritaskan? Mendahulukan pemahaman yang dilanjutkan dengan amal. Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, para sahabat Rasulullah memberitahu kami bahwasanya mereka belajar Al-Quran dari Rasulullah dan mereka tidak melampaui 10 ayat hingga mengetahui apa isinya dan mengamalkannya. Beliau berkata, maka kami belajar Al-Quran, ilmu dan amal sekaligus. Dasar ketujuh, ada riwayat bahwa Ibnu Umar fokus terhadap surah Al-Baqarah sampai menghabiskan waktu 8 tahun. Riwayat lain ada mengatakan 4 tahun. Untuk apa? Agar bisa memahami betul dan mengamalkan surah Al-Baqarah. Malik meriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Umar menghabiskan waktu 8 tahun untuk mempelajari surat Al-Baqarah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Malik. Ini menunjukkan sahabat rela menyediakan waktu lebih banyak untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan kokoh dan mengamalkannya, walaupun akhirnya mengorbankan kecepatan menghafal seluruh Al-Quran. Kaum muslimin, dalil yang ke-8. Ada riwayat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah saudara sepupu Nabi, seorang sahabat yang banyak merekan hadis, yang menegaskan lebih suka membaca tilawah satu surah dengan pemahaman daripada mengkhatamkan Al-Quran dalam sehari. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan, Abu Hamzah berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, sesungguhnya aku adalah orang laki-laki yang cepat bacaannya. Terkadang aku membaca Al-Quran dalam semalam sebanyak sesekali khatam atau 2 kali khatam. Lalu Ibnu Abbas berkata, katanya, sungguh aku membaca satu surah benar-benar lebih aku sukai daripada aku melakukan seperti dirimu. Jika engkau merasa harus melakukannya, maka bacalah dengan bacaan yang membuatmu mendengar telingamu dan dipahami oleh hatimu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Kaum muslimin, dalil yang ke-9. Ibnu Mas'ud mengajarkan cara membaca Al-Quran dengan benar adalah sabar, tenang, penuh penghayatan. Jangan cepat-cepat, jangan terburu-buru dan berambisi menuntaskan sampai akhir surat.
Jangan fokus mengejar banyak, tapi kualitas pemahaman kita tiap ayat sangat buruk. Bacalah dengan penuh penghayatan dan jangan lemah untuk berhenti saat menemukan keajaiban-keajaiban Al-Quran. Ringkasnya, cara membaca Al-Quran yang benar adalah jika sampai kepada level sanggup menggerakkan hati. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan, Abdullah bin Mas'ud berkata, katanya, jangan membaca Al-Quran dengan cepat seperti membaca puisi. Jangan pula membaca dengan cara menyebar seperti menyebar kurma busuk. Berhentilah untuk merenungi pada keajaiban-keajaiban dan gerakkan hatimu dengannya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Syaibah.